그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나? Kalau mau makan sukun, jangan lupa makan kedondong. Kalau mau hidup rukun, jangan lupa tolong menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Di awal video aku mau ngajakin kalian dulu nih teman-teman buat cuci mata ya. Ya walaupun sebenarnya itu cuman kameranya aku letakin doang gitu ya. Jadi tadi tuh aku dipanggil gitu ya sama tetangga aku, katanya beli perabotan nggak gitu ya. Jadi aku tuh lihat-lihat teman-teman, sebenarnya tadi pengen beli sapu gitu ya teman-teman, tapi ternyata harga sapunya lumayan mahal gitu ya. Jadi ya udahlah, aku besok belinya di grosiran aja. Karena kalau di grosiran itu sapunya tuh harganya 20, di sini malah 30. Kan lu sayang banget gitu ya teman-teman. Ntar aja deh beli sapunya itu di luar aja lah gitu ya. Nah, di sini kebetulan aku tuh butuh gayung teman-teman. Jadi gayung yang di kamar mandi itu memang ada dua, tapi satu gayungnya itu tuh udah pecah, dan itu kemarin dilem gitu sama pak suami, bentuknya tuh udah jelek banget, aku nggak suka. Jadinya di sini aku tuh beli gayung satu gitu ya. Pokoknya belinya itu sesuai kebutuhan aja. Beli gayung satu buat di kamar mandi. Terus ini aku juga beli gayung yang panjang tangkainya itu buat salin air minum gitu. Jadi kalau misalnya air panas itu kan enak ya dipakainya. Terus ini yang aku pegang teman-teman yang warna pink ini tuh buat tempat nasi sih sebenarnya sama aku ya, tempat nasi sisa gitu. Kadang kan ada nasi sisa gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh taruhnya di situ aja. Itu kan sekalian ada tutupnya. Atau misalnya buat naruh-naruh sayur-sayur yang agak banyak yang berkuah-berkuah gitu ya. Kalau untuk sambal-sambal mah lebih enak di piring aja teman-teman. Terus dimasukin deh ke tudung saji susun. Nah, di sini kakak ipar aku itu yang baju warna putih ya teman-teman, dia itu juga datang, dan aku tuh ngajakin dia buat beli. Udah pilih aku bilang gitu. Katanya traktir nggak? Ya aku bilang traktir, pilih tapi satu aku bilang gitu ya. Jadi udah di sini aku tuh beliin kakak ipar aku satu untuk itu ya, katanya buat tempat sabun. Jadi oke deh, nggak apa-apa. Nah, di sini tuh kakak ipar aku datang itu karena memang ngelihat kami tuh berisik-berisik ya teman-teman di sini. Padahal tadi dia itu mah di warungnya gitu ya, karena kan dia juga jualan. Tapi karena aku tuh berisik manggil-manggilin dia, hasil dianya datang. Itu kalian jangan safak juga sama si Twin teman-teman ya. Begitulah namanya anak-anak ya, kepo banget gitu teman-teman. Kalau misalnya ada yang kayak gini tuh ya, mereka pikirnya itu kayak jualan jajan gitu, padahal kan ini nggak jualan jajan ya. Aku tuh ya teman-teman ngeliat perabotan kayak gini tuh kadang itu bawaannya pengen beli semua gitu ya, cuman mikir lagi gitu ya teman-teman, aku tuh perlu atau enggak gitu ya. Karena kalau misalnya nyimpen perabotan, kalau nggak misalnya nggak terlalu perlu, itu malah cuma menu-menuin tempat doang gitu. Nah, jadi di sini aku cuman beli tadi tuh kayak tempat saji gitu teman-teman. Itu aku perlunya buat tempat nasi sih sebenarnya. Satu gitu ya, harganya itu 8.000. Terus juga untuk si gayungnya itu 8.000 gitu ya. Tapi karena beli gayung satu sama tempat nasi satu tuh jadinya 15.000. Terus juga gayungnya itu juga cuma 15.000 ya. Nah, yang ini yang warna merah, tadi warna pink nggak ada. Dan juga kalau untuk tempat sabun yang dipegang kakak ipar aku tadi itu harganya juga cuma 5.000. Jadi belanjaan aku tuh cuma 25.000 doang. Pokoknya kalau misalnya beli-beli itu ya dibeli sesuai dengan kebutuhan aja ya teman-teman, jangan sampai kalap gitu. Alhamdulillah rasanya seneng banget punya nambah lagi perintilan baru gitu ya. Tapi tetap di sini belinya yang sesuai kebutuhan aja. Aku nggak mau yang beli-beli yang nggak terlalu dibutuhin, karena ya gitu deh teman-teman, bingung nyimpennya di mana gitu ya. Walaupun jujur aku sendiri itu pengen banget mulai nyicil beli-beli perabot gitu ya, perkakas sih sebenarnya, kayak piring keramik kayak gini nih teman-teman, kayak gelas-gelas gitu ya. Jadi nanti pas wirid di rumah itu tuh lebih mudah gitu. Tapi ya gitu deh, tempatnya tuh belum ada gitu. Kalau misalnya yang beli taruh sembarangan itu kan sayang, nanti misalnya ada lalat kecoa segala macam, jadinya bau gitu kan. Semoga lah nanti ada rezekinya biar bisa beli lemari yang besar buat perkakas gitu ya. Jadi bisa beli kayak gelas-gelas gitu ya, atau piring-piring. Jadi kalau misalnya ada keperluan wirid atau ada acara apa di rumah itu lebih mudah ya teman-teman. Karena kan kalau di kampung itu sering juga ya ada acara-acara kayak gitu. Tinggal nunggu giliran aja gitu. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjutin lagi buat ngelipat pakaian, karena memang pakaian tuh udah numpuk banget ya teman-teman, masya Allah. Aduh, pokoknya lipatan pakaian itu mah kayak selalu aja ada gitu ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Ini tadi juga aku tuh udah ngangkatin jemuran pakaian gitu ya, cuman nggak aku record.
Ini yang aku lipatin itu adalah lipatan pakaian hari ini, terus juga sama 2 hari yang lewat gitu. Jadi udah kayak 3 hari gitu. Tapi ini udah lumayan banyak berkurang karena terkadang tuh habis mandi kan langsung nyarinya itu di sini, jadi lumayan berkurang. Plus juga ini tuh yang aku lipetin cuman pakaian-pakaian aku sama Pak suami, maksudnya pakaian-pakaian yang gede gitu ya. Jadi pakaian-pakaiannya sih itu ini tuh belum aku lipetin gitu ya teman-teman, biar aja lah dulu gitu ya, karena kalau mau dilipetin semuanya itu agak rada banyak gitu ya. Jadi ntar encok gitu teman-teman, makanya udah di sini aku lipetin pakaiannya yang besar-besar aja dulu ya, dicicil-cicil dulu lah ya teman-teman. Seperti biasa di sini aku ngelipatin pakaian di teras ini, enak banget, adem ya teman-teman di sini tuh ya. Dan ini tuh kayak bener-bener enak aja gitu teman-teman, mandang-mandang ke depan gitu ya, sambil ngelipat pakaian itu rasanya lebih seru aja gitu ya, lebih seneng, terus juga lebih adem gitu rasanya di sini. Di sini tuh sebenarnya anak-anak itu lagi main di depan ya. Jadi itu makanya mata aku kayak selalu ngelihat terus ke depan gitu ya. Karena aku tuh ngeliatin anak-anak, takutnya nanti anak-anak itu malah pergi kemana-mana gitu. Oke deh teman-teman, di sini lipatan pakaianku lumayan banyak gitu ya. Tadi juga sih sempat kejeda ya untuk lipatan pakaian aku ini sebentar karena tetangga aku itu tadi datang gitu ya. Katanya itu orang PLN datang. Jadi kan kemarin tuh aku ada tuh ya bantuin tetangga dekat rumah itu nelponin orang PLN gitu. Nah teman-teman, jadi berhubung kan beliau itu udah agak berumur gitu ya. Jadi aku ke sana buat mantau, plus juga mau ngingetin orang PLN-nya buat dimasukin lagi untuk saldo tokennya gitu, yang sebelumnya itu baru diisi gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita yang ngasih tahu kan biar kayak lebih orang tokennya itu orang PLN itu kayak lebih cepet gitu, gercep nanggepinnya gitu ya. Dan aku juga biar bisa ngejelasin teman-teman apa-apa yang perlu dijelasin gitu ya kalau misalnya dia nanya gitu ya. Karena kadang kan misalnya kalau orang yang udah tua kadang kan nggak terlalu ngerti gitu ya, makanya aku bantu buat ngecekin gitu. Dan alhamdulillah tadi setelah urusan itu selesai, aku balik lagi ke sini buat ngelipet pakaian gitu ya, karena memang tadi aku tinggal aja pakaiannya kayak gitu aja, karena kan memang itu lebih penting ya teman-teman ya, namanya kita bisanya cuman bantu kayak gitu ya, orang butuh bantuan kita ya nggak apa-apa lah, apa salahnya gitu kan. 나와 놀고 싶은 마 Rasanya itu ya kalau misalnya ngelihat lipatan pakaian segunung gini tuh teman-teman, rasanya tuh kayak udah mager duluan gak sih untuk ngelipatnya. Tapi kalau misalnya kita itu udah mulai gitu ya, bakalan nggak males gitu ya, setelahnya bakalan semangat gitu ya teman-teman. Tapi memang untuk memulainya itu memang butuh niat yang besar gitu ya. Padahal aku tuh udah sering banget teman-teman niatin ke diri aku sendiri, pengennya itu setiap hari tuh ngelipat pakaian jadi biar nggak numpuk. Tapi apalah daya teman-teman, namanya juga kadang emak-emak gitu ya, rencananya banyak tapi kagak ada tuh yang bener-bener direalisasikan gitu ya. Padahal kalau ngelipat pakaian setiap hari tuh pastinya pakaian itu nggak banyak ya teman-teman. Tapi entah kenapa kadang itu mager banget gitu ya rasanya. Apalagi aku tuh kan bukan tim yang nyetrika gitu ya teman-teman, jadi kadang itu pengen itu sih habis diangkat langsung dilipat biar nggak kusut, tapi ya gitu karena memang agak mager kadang itu buat memulainya, jadilah ini tuh numpuk berhari-hari. Tapi kalau untuk pakaian pergi-pergi tetap ya teman-teman itu disetrika, cuman ya biasanya disetrikanya itu di belakang layar aja, nggak di videoin, karena biasanya kalau udah nyetrika itu karena memang udah mau pergi gitu ya, jadi kadang itu buru-buru. Kalau seandainya di sini tuh aku lipat pakaian anak-anak juga, otomatis ini tuh bakalan lama banget beresnya ya. Sedangkan ini tuh udah lumayan sore banget teman-teman. Jadi ini tuh nanti habis ngelipat pakaian aku tuh mau ngajakin anak-anak mandi ya gitu ya. Karena ya udah lumayan sore, tapi memang panas matahari itu masih cetar banget. Jadi ini tuh masih kayak kelihatan terang banget. 조심하게 매정한 Kalian lagi pada apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku ini? Semoga kalian itu udah nyantai gitu ya, jadi bisa fokus ngedengerin aku yang nyerocos teman-teman tanpa henti, udah kayak jalan tol nggak ada penghambatnya. Nggak apa-apa, daripada video aku sepi-sepi aja nanti malah kalian ngantuk ya teman-teman. Pokoknya buat kalian yang udah selalu support dan udah selalu suka dengan video aku yang apa adanya ini, aku tuh mengucapkan terima kasih banget. Buat kalian yang mungkin nggak suka sama video aku, nggak apa-apa, boleh di skip aja gitu ya teman-teman, karena kan kita juga nggak bisa ya maksain orang buat suka sama video kita gitu ya. Misalnya kalian itu suka videonya itu yang dia mungkin kalian bisa nyoba cari video yang silent vlog. Nah kalau kalian itu butuh video yang cerewet, ya udah kalian mampir aja ke sini, karena memang aku tuh orangnya cerewet, nggak ada berhentinya kalau udah ngomong.
Nah itu tadi di samping rumah itu ya teman-teman, itu ada Pak suami lagi nyapu halaman gitu ya. Alhamdulillah Pak suami itu udah pulang kerja, jadi bantuin aku nyapu halaman ya sebelum beliau itu mandi lah ya teman-teman. Tapi ya gitu deh, pas beliau nyapu halaman debunya itu langsung banyak ya. Tapi ya nggak apa-apa sih, debunya itu cuman kayak nggak terlalu banyak banget karena kan udah mulai hujan juga ya di sini. Tapi kalau sebelumnya itu teman-teman, sebelum ada hujan gitu ya, Masya Allah debu itu bener-bener, aduh jangankan kita itu nyapu ya, kayak jalan aja itu kaki itu udah langsung hitam teman-teman. Nah ini habis ngelipat pakaian, aku beresin lagi untuk tikernya. Terus ini aku benerin lagi untuk mejanya ya teman-teman. Mejanya ini pendek karena biar anak-anak nggak jatuh kalau manjat-manjat. Oke, ini dilanjut di malam harinya nih teman-teman. Jadi ini aku lagi ngajakin anak-anak buat jajan. Jadi kita makan bakso dulu. Bilang dulu jumpa. Bilang kakek mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Hai lo, hai. Ada. Hai dulu, hai. Bye, jumpa lagi. Nah begitulah ya teman-teman, kalau anak-anak itu udah kesenengan gitu ya. Jadi di sini aku tuh beli bakso kosong buat anak-anak karena mereka nggak doyan yang ada minyak. Jadi bakso kosong itu aku beliin mereka masing-masing satu porsi ya teman-teman, tapi satu porsi yang kecil gitu. Dan tadi tuh memang anak-anak itu heboh banget ya. Anak-anak itu bahkan kadang tuh sampai hafal gitu loh teman-teman, kalau misalnya pas aku voice over kayak jumpa lagi gitu. Nah kadang itu suka diikut-ikutin gitu ya. Aduh aslinya lucu banget. Tapi tadi aku suruh malah dia tuh nggak mau ya. Nah setelah tadi itu udah selesai niupin bakso anak-anak gitu ya teman-teman. Jadi anak-anak udah makan, aku pun sama Pak suami langsung makan. Ini tuh aku pesannya tuh mie ayam bakso ya teman-teman, satu porsinya 15. Dan kalau misalnya bakso itu satu porsinya 10.000. Pokoknya di sini tuh lumayan murah sih menurut aku ya teman-teman. Jadi kayak makan bakso kesini tuh budget 50.000 itu udah bener-bener kenyang banget. Anak-anak kenyang, aku kenyang, Pak suami kenyang ya. Itu juga udah bisa makan pakai kerupuk juga gitu ya, ataupun pakai gorengan ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh memang rezeki dari Pak suami ya teman-teman. Jadi ditraktir sama Pak suami. Murah-murah rezeki ya Pak suami, senengin terus hati anak istri biar makin banyak rezekinya. Amin. Walaupun ini tuh baksonya itu murah meriah gitu ya teman-teman, tapi ini tuh beneran deh rasanya itu enak. Di sini kan memang porsinya itu nggak terlalu yang banyak gitu loh teman-teman, tapi ini beneran deh rasanya itu enak gitu ya. Jadi budget 50.000 itu udah bisa makan berempat dan itu bener-bener kenyang. Anak-anak juga suka banget ya teman-teman, ini kalian bisa lihat ya, anak-anak itu bener-bener baksonya itu habis plus kuah-kuahnya ya teman-teman ya. Masya Allah, ini anak-anak tuh makannya lahap banget. Alhamdulillah seneng banget rasanya. Oke deh teman-teman, makasih ya buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, bisa memotivasi juga, dan semoga kalian itu nggak bosan ya sama video aku yang gitu-gitu aja. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.